Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan kita yang ke-9 dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, membahas Masadirul Fiqhil Islami, ini sumber hukum Islam yang keempat, yaitu Al-Qiyas. Topik ini, yakni Masadiri, ini bagian dari madakhal atau pengantar. Yang lalu pengantar awal tentang takrifnya sudah kita bahas. Insya Allah nanti bagian akhir tentang beberapa terminologi tentang fikih ini. Nah, kita masih berada di bagian masadirih ini pada pertemuan yang terakhir. Ini tentang qiyas, ya. Ini sumber hukum fikih Islam yang keempat atau yang terakhir. Apa al-qiyas itu? Al-qiyasu wa huwa ilhaqu amrin laisa fihi hukmun syar'iyyun bi akhara mansusin ala hukmihi littihadil illati bainahuma. Al-qiyas itu adalah menganalogikan atau menggolongkan satu perkara laisa fihi hukmun syar'iyyun, yang tidak ada padanya hukum syara', artinya tidak disebutkan secara langsung hukum syara'nya. Nah, tapi kemudian diilhaq atau dihubungkan, dianalogikan atau digolongkan di akhara dengan hukum yang lain, dengan hukum perkara yang lain, mansusin ala hukmihi, yang itu disebutkan hukumnya ya secara nas. Ya littihadil illati bainahuma, karena kesatuan illat di antara kedua perkara itu. Jadi ada perkara yang tidak disebutkan hukumnya, ada perkara yang disebutkan hukumnya, kemudian ada illat. Lalu kemudian ada hukum yang bisa disamakan dengan hukum asal atau hukum pokok. Wa hadzal qiyasu narji'u ilaihi. Qiyas ini kita merujuk kepadanya idza lam najid nassan ala hukmi mas'alatin minal masaili fil Qur'ani wala fis sunnati wala fil ijma'. Nah, kita merujuk ini jika tidak mendapati satu nas atas hukum persoalan, ya, di antara persoalan-persoalan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada pula di dalam As-Sunnah, dan juga tidak ada dalam ijma'. Artinya kalau dari sisi manzilatul qiyas atau kedudukannya, maka ini berada di tingkatan keempat. Jadi fal qiyasu idzan, qiyas itu ya dengan demikian fil martabati rabi'ati min haitsu ruju'u ilaih, berada pada tingkatan keempat dari segi merujuk kepadanya. Ini setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Sekarang kita lihat tentang arkanul qiyas, rukun-rukun qiyas. Sebagaimana tadi juga sudah sempat kita singgung di awal. Wa arkanul qiyasi arba'ah. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama, aslun maqisun alaih, perkara pokok. Asl ini perkara pokok yang akan dikiaskan kepadanya. Kemudian yang kedua, wa far'un maqis, perkara cabang yang ini akan dikiaskan. Ini akan menjadi objek kias yang akan kita ketahui hukumnya. Kemudian yang ketiga, wa hukmul aslil mansusu alaih, hukum pokok, hukumnya al-asl, ya, hukum dari asal ini yang itu disebutkan nas atasnya. Lalu yang terakhir, hukum keempat, wa illatun tajma'u bainal asli wal far', illat yang menghimpun antara al-asl dengan al-far'u, yang menghimpun antara perkara pokok dan perkara cabang. Kita terapkan pada contoh, ya. Di sini al-muallifun, para penyusun kitab, memberikan satu misal. Misalul qiyas, contoh al-qiyas. Innallaha harramal khamra binassil Qur'anil Karim. Sungguhnya Allah telah mengharamkan khamar melalui nas Al-Qur'an Al-Karim.
Wal illatu fi tahrimihi hiya annahu muskirun yuzhibul aql. Illat dalam pengharamannya adalah bahwa khamar itu memabukkan, menghilangkan akal. Fa idza wajadna syaraban akhara lahusmun ghairul khamr. Maka jika kita mendapatkan ada minuman lain yang mempunyai nama selain khamar, wa wajadna hadza syaraba muskiran, dan kita mendapati minuman yang lain ini ternyata memabukkan, dia memiliki illat yang sama dengan hukum khamar yang merupakan asal, hakamna bi tahrimihi qiyasan alal khamr. Kita menghukumi akan keharamannya sebagai kias terhadap khamar. Jadi kalau kita lihat rukun-rukun kias di sini, yang pertama al-khamru sebagai asal, sebagai pokok. Kemudian keharamannya itu sebagai hukmul asal. Kemudian ilatnya adalah dia memabukkan, menghilangkan akal. Ya. Lalu ada cabangnya apa? Minuman lain. Yang ini namanya bukan khamar, tidak dinamai dengan khamar, ya, namanya bisa macam-macam. Tapi dia punya ilat yang sama. Ya, ternyata dia punya ilat yang sama, yaitu muskir, dia memabukkan. Maka perkara cabang ini, yaitu minuman yang lain, bisa kita kiaskan kepada perkara pokok, yaitu khamar yang hukumnya haram melalui ilat memabukkan. Ya, maka kita bisa menghukumi juga hukumnya sama dengan hukum asal. Jadi hukum perkara cabang itu sama dengan hukum perkara asal jika ilatnya sama. Ya, li'anna illat at-tahrimi wa hiya al-iskar, karena illat pengharaman yaitu memabukkan, maujudatun fi hadzal syarab, terdapat pada minuman ini yang merupakan cabang tadi, ya, syaraban akhar lahusmun ghairul khamri. Dia punya ilat berupa muskir atau al-iskar. Maka fayakunu haraman, maka dia menjadi haram, mislal khamri, semisal atau sama dengan khamar. Hadhihi hiyal masadirut tasyri'iyyatu allati turja'u ilaiha ahkamul fiqhil islami. Inilah sumber-sumber tasyri', sumber-sumber penetapan syariat yang dirujuk kepadanya hukum-hukum fikih Islam itu. Ini sebagai penutup dari masadir. Ada 4 ya kemarin. Sudah kita bahas 3, yaitu Al-Quran yang pertama, As-Sunnah yang kedua, Al-Ijma yang ketiga, lalu yang terakhir ini ada Al-Qiyas. Ya, kemudian para mu'alif menyampaikan inilah hukum-hukum atau inilah sumber-sumber penetapan syariat yang dirujuk kepadanya hukum-hukum fikih Islam. Zakaronaha tatmiman lil faidah. Kami menyebutkannya sebagai penyempurnaan ya, untuk faidah. Wa makanu tafsiliha kutubu usulil fiqhil Islam. Tempat perinciannya, jadi kalau kita ingin tahu lebih detail tentang masadir tadi, Al-Quran itu detailnya bagaimana, ya, kehujahannya, kemudian as-sunnah seperti apa, ya, kehujahannya, posisinya terhadap Al-Quran, ya, beberapa perincian penjelasan para ulama tentang itu, demikian pula bagaimana ijma, bagaimana syaratnya, bagaimana ketentuannya dan seterusnya. Kemudian al-qiyas lebih detail seperti apa, ya, tafsilnya itu bisa kita dapati pada apa? Kutubu usulil fiqhil Islam, kitab-kitab usulul fiqhil Islami. Wallahu a'lam bishawab.